Muhammad Qasim mengatakan bahwa saat ini tembok Yajuj wa Majuj telah terbuka, dan sebenarnya Yajuj wa Majuj sudah bisa keluar. Hanya saja mereka sengaja tidak mau pergi keluar. Dan dalam pandangan Qasim, mereka seperti seolah menunggu sesuatu. Qasim juga mengatakan bahwa dia belum pernah melihat Yajuj dan Majuj membawa senjata apapun, tetapi Allah lebih mengetahui, apakah mereka akan menggunakan senjata atau tidak. Menanggapi dua mimpi ini, memang terlihat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam menanggapi mimpi ini, yang pertama tentang tembok Yajuj wa Majuj. Ada pendapat ulama bahwa tembok Yajuj wa Majuj sekarang sudah terbuka, artinya mimpi Muhammad Qasim sejalan dengan pendapat ulama. Meskipun begitu, keterangan dari ulama tidak hanya sebatas itu saja, masih ada keterangan lebih lanjut yaitu Yajuj wa Majuj juga sudah keluar dan telah berbaur kepada manusia. Artinya walaupun pendapat ulama bahwa tembok Yajuj wa Majuj sudah terbuka, tapi keterangan lengkapnya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwa setelah terbuka, Yajuj wa Majuj langsung keluar membaur kepada manusia. Tidak ada istilah masih di dalam dan menunggu sesuatu untuk keluar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yajuj dan Majuj akan dibukakan, jalan keluarnya, lantas mereka keluar sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Lebih lanjut di dalam hadis yang lain, dikisahkan bahwa Yajuj wa Majuj akan langsung keluar apabila tembok telah terbuka, tanpa berdiam diri menunggu sesuatu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Yajuj dan Majuj menggali lubang setiap harinya. Ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka yang mengusai mereka berseru, kembalilah, kita akan menggalinya esok hari. Maka Allah mengembalikannya melebihi dari yang sebelumnya. Dan ketika masa mereka telah sampai, dan Allah hendak mengirim mereka kepada manusia, maka mereka kembali menggali sampai ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari, maka salah satu dari yang mengusai mereka berseru, kembalilah, kalian akan menggalinya esok hari, jika Allah mengizinkan. Maka mereka menunggu, lalu mereka kembali lagi ke tempat penggalian yang bentuknya masih seperti semula di saat mereka meninggalkannya. Maka mereka terus menggalinya dan akhirnya mereka dapat keluar kepada manusia. Jadi walaupun ada pendapat ulama bahwa tembok Yajuj dan Majuj sudah terbuka, tapi konsep pemahamannya akan tetap sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila tembok sudah terbuka, Yajuj wa Majuj akan langsung keluar dan membaur kepada manusia. Tidak ada istilah masih di dalam goa untuk menunggu sesuatu sebagaimana mimpi Muhammad Qasim. Dengan hal ini, mimpi Muhammad Qasim terlihat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian mimpi tentang Yajuj wa Majuj tidak menggunakan senjata. Di dalam hadis sangat jelas bahwa Yajuj wa Majuj dalam pembantaiannya kepada umat manusia akan menggunakan senjata. Dan bukti itu diantaranya. Pertama, Yajuj wa Majuj melemparkan tombaknya ke langit. Kemudian muncullah seorang dari mereka di atas bumi sambil berkata, mereka semua adalah penguasa bumi, dan kami telah selesai mengalahkan mereka, dan sungguh kami akan menantang penduduk langit. Sehingga seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, maka tombak tersebut kembali dengan lumuran darah. Lalu mereka berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Kedua, Yajuj wa Majuj menggunakan panah, anak panah, wadah panah perisai dalam pembantaiannya. Rasulullah bersabda, kaum muslimin menjadikan panah, anak panah dan wadah panah mereka, Yajuj wa Majuj, sebagai bahan bakar selama 7 tahun. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, kaum muslimin akan menyalakan uang dirham Yajuj dan Majuj serta anak panah dan perisai mereka selama 7 tahun. Dalam hadis tersebut, dapat kita perhatikan ada sebuah penekanan tentang senjata yang digunakan oleh Yajuj wa Majuj bukanlah sesuatu yang harus ditafsirkan. Karena mustahil jika senjata Yajuj wa Majuj adalah sebuah penafsiran. Sedangkan di dalam hadis menyatakan setelah Yajuj wa Majuj telah mati semua.
maka umat muslim akan menggunakan senjata Yajuj wa Majuj untuk menjadi bahan bakar mereka selama 7 tahun.